Kalau orang anggap bahwa yang penting gue komuni, itu justru malah salah. Karena kita sebetulnya nggak wajib untuk terima komuni. Ketika lu masih SD, masih kecil, iya, yang penting gue ke gereja cukup. Tapi ketika lu udah dewasa, cobaan lu makin tinggi. Tantangan hidup lu makin berat. Maka nutrisinya juga penting. Exactly. Gak mungkin atlet cuma makan nasi sama tempe doang. Exactly. Tapi jangan punya mindset bahwa, oh kalau gue mau terkabul, gue harus novena. Ibaratnya kayak malah beli doa gak sih? Kayak transaksi gak sih? Dan akhirnya ketika lu nggak dikabulin, doanya gak manjur. nah ganti novena yang lain deh gitu kan. Dan tahu nggak sebenarnya banyak orang yang nggak tahu rosario itu bisa dicicil. Emang boleh kok? Pagi sebelum berangkat 2 peristiwa. Oke. Yo, what's up guys, kembali lagi bersama acara gua Insight bersama gua Rafael Vianto. Hari ini gua kedatangan tamu siapa? Hari ini kita langsung kenalan aja. Beliau adalah salah satu katekis gua yang membimbing gua dulu waktu di kelas Krisma. Halo Kotom, apa kabar Kotom? Halo. Kabar baik. Gila, kita kayaknya mau jadwal untuk Krisma, Kita mau jadwal untuk podcast saya sampai sekarang Susah banget ya. Gila, sibuk banget sih. Iya, begitulah. Lu emang pelayanan di mana aja sih kok? Pelayanan sih cuma di Kristo, ya, cuma di Kristo. Tapi memang di luar paroki ada sejak sekitar 2 tahun terakhir ini tuh gue berkecimpung di komunitas Instagram. Jadi 2021 itu memang tahun COVID, tapi buat gue tahun yang cukup membuat berkah juga sih buat gue gitu. 2021 itu. Selain kena COVID juga gitu ya. Tapi 2021 itu gua secara nggak sengaja ditawarin untuk ikut kursus sebenarnya. Kursus dari Katolisitas. Oh, Katolisitas. Iya. Tempat gua selalu mengambil ilmu. Betul sekali. Itu emang TOP BGT. Oke, lo ngambil Tapi mau tahu ceritanya nggak itu? Itu sebenarnya gue kualat sama Tuhan. Bukan kualat positif, bukan kualat negatif karena gue kurang ajar sama Tuhan ya. Tapi kualatnya positif. Gimana coba. Jadi itu di sebuah malam gue lagi pergi sama teman-teman gue lagi main badminton gitu ya. Terus tiba-tiba secara nggak sengaja gue nyeplos tanpa ada niatan. Gue bilang sama teman gue, kayaknya kalau main 2 kali seminggu gue gempor deh gitu loh. Gue kuat. Badminton tuh. Ya. Mumpung lagi online nih gitu kan. Karena kan 2021 tuh sebenarnya udah mulai endemian gitu ya. Udah mulai lah ya transisi, tapi masih Omikron atau masih apa gitu kan. Masih ada yang tinggi-tinggi juga. Gue nyeplos sama teman gue bilang gini, kayaknya seru juga ya kalau lagi online gini gue ngambil kursus kitab suci. Tuh, itu Kamis malam gue ngomong ya. Terus gue pulang sama dia, kebetulan memang karena searah jadi gue ikut dia pulang. Jumat besoknya siang hari gue terima WA dari paroki. Siang Kotomi. Apakah berminat mengikuti kursus Katolisitas? Ditawarin langsung kok. Iya. Terus gue lihat dong modul-modulnya gitu kan. Ini bukan modul kaleng-kaleng, ini modul luar biasa gitu kan. Terus dibayarin paroki gue langsung. Gue jujur gue dongak ke atas gitu. Tuhan, langsung nih jawabannya. Pas kan tadi malam barusan ngomong gitu kan. Iya. Terus gue langsung yang wow, lain kali jangan ngomong sembarangan ya. Dan akhirnya gue mengiyakan gitu kan. Nah, itu 2021. Tapi jujur pergumulan gue berat banget karena ya lah Katolisitas, right? Itu kan materinya tuh berat dan berbobot sekali. Hari Kamis malam udah pulang kerja, masih harus mengurus otak untuk mendengarkan penjelasan yang sangat teologis gitu. Otak gue udah ngeheng, kram gitu kan. Ditambah lagi udah mulai tuh kegiatan-kegiatan udah mulai udah nggak online lagi, ada yang udah mulai hybrid lah. Kalau 2022 kemarin kan udah bener-bener fully kita udah onsite kan, udah kembali ke normal. Nah jadi gue udah mulai ada kegiatan-kegiatan, udah mulai sering ketemu, ngumpul sama teman segala macam setelah setahun lebih tuh nggak ketemuan gitu kan. Nah jujur 1/4 jalan gue mau berhenti. Gue mau resign. Gue mau stop kursus itu, gue nggak tahan. Gue nggak tahan artinya gue nggak kuat untuk mendigest, dan itu kan udah ada ujiannya. Benar. Setiap berapa modul tuh ada tesnya kan, ada ujiannya.
Jadi gue mikir, aduh Tuhan ini berat banget gitu. Terus gue nggak bisa mencerna, dan berapa kali ujian jujur nilai gue nggak gitu memuaskan. Oke. Nah, gue mau berhenti. Nah, di suatu malam ketika gue lagi di Bandung, Oke. lagi di Bandung nih ceritanya, mau ketemu sama teman gue di Bandung, hujan berat, hujan deras, Iya. udah batal lah. Ya udah, gue stuck dong di hotel atau Oke. kemana-mana. Karena besokannya emang gue balik ke Jakarta. Nah, pada saat itu gue belum menjadi Instagram user yang aktif. Ada, cuman nggak pernah aktif posting apa-apa. Oke. Nah, gue mulai kayak iseng-iseng searching. Ini terjadi sebelum gue ke Bandung. Gue udah mulai searching dan kayaknya mulai follow. Sebenarnya semenjak gue Katolisitas, gue udah mulai memfollow beberapa akun Instagram Katolik, tapi nggak pernah gue lihat kontennya, cuman ya sambil lalu gitu loh. Dan kadang-kadang ada live gue cuekin. Nah, apa sih ini live? Iya, Karena jujur ya, dulu ini gue pengakuan. Dulu tuh gue ngerasa orang-orang yang live Instagram tuh kayak orang-orang kerjaan, tau gak sih lu? Kayak orang-orang yang kurang kerjaan ini live tuh ngapain sih gitu Iya, kan? iya, iya. Karena juga gue nggak pernah ngikutin gitu Iya, kan. iya. Ya. Lu nggak hidup di dalamnya ibarat. Karena gue gak hidup di dalamnya, dan gue juga maksudnya bukan Instagram player yang udah lama, newbie lah di Instagram gitu kan. Oke. Nah, malam itu karena stuck ya, gue bukalah sebuah akun Instagram yang lagi live. Oke. Oke. Nama akun Instagramnya adalah Katolik Media. Oh, Katopedia, ya. Nah, Katolik Media. Iya. Nah, begitu gue masuk, mereka lagi live. Ternyata anak muda semua. Oh. Ya dari suara kita kedengaran dong ya, kalau Iya, suara iya. gua bapak kan beda Iya, sama anak beda. muda, suara anak muda semua. Lalu entah bagaimana, salah satu kan kalau live Instagram tuh bisa berempat kan, dan mereka tuh nggak pernah memperlihatkan muka, jadi kayak pasang altar doa lalu disorot. Jadi Oke. kita nggak tahu siapa namanya, orangnya siapa, mukanya gimana. Tiba-tiba salah satu dari berempat itu menyapa gua. Halo Koto. Ini kok Tommy ya? Kan gue dulu emang pernah merantau jauh ke negeri jiran, Oh, iya. kuliah di sana Oh, ya. iya. Dan gue bertemu dengan si orang yang menyapa ini. Oke. Tapi gue gak nyangka itu kalau itu dia. Dia nyapa gue. Ini kok Tommy yang dulu di Malaysia bukan? Oh. Loh, kok kenal gue? Gue chat dong. Oh. Ini siapa? Kok kenal gitu kan? Tapi nggak digubris. Kayaknya makanya lagi enjoy dengan obrolannya. Iya, iya. Dan obrolannya menurut gue, which not bad. Berbobot sekali ajarannya gitu ya, obrolannya tuh berbobot, Beda, nggak cuma obrolan gibah-gibah yang kayak model apa sih di konten-konten abal-abal gitu. Iya, Menurut iya. gua udah nih, gue tanya lagi ini siapa ya, tapi nggak digubris, mungkin karena mereka lagi enjoy dengan obrolan yang seru. Udah selesai, besoknya gue balik Jakarta, live lagi malam, Oh. gue ikutin lagi. Oke. Orang yang sama menyapa gue kembali. Ini Kotom ya. Ini kok Tommy ya, yang parokinya dulu di sini ya, gini. Loh ini siapa gitu loh, kok kenal gua dari kemarin, aku nanya gitu, gue sampai kayak gemes gitu kan. Akhirnya gue memaksakan diri untuk request join. Oh, iya, iya. Nah, dari berempat ini ada satu cewek. Nah, dia mundur. Oh. Dia left, gua gantiin. Dan dia buka kameranya dibalik, di reverse. Ternyata memang teman lama gue. Oh. Temen yang gue kenal di Penang, dan dia memang adalah seorang katekis. Oke, oke. Jadi kita kenal lama dan akhirnya reunite kembali. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol, ternyata nggak tahu ya, insting seorang katekis gitu kan. Tiba-tiba ada pertanyaan di kolom komentar tentang ajaran gereja. Tepatnya kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ingat, tentang eksorsisme. Oh, oke. Ya. Ya, nggak berat ya, Bang. Ada yang nanya gitu kan, Iya, ada iya. yang nanya gitu kan. Langsung dong insting, ada yang nanya, langsung gue jawabin. Iya, iya. Gue udah nggak mikir bahwa gue tuh sebenarnya tamu, bukan siapa-siapa di situ. Agak kurang ajar. Gue langsung jawab gitu, teman-teman guys, hati-hati ya dengan eksorsisme itu nggak sembarangan karena begini. Nah, si teman gue yang satu ini namanya Jonathan Suitu gitu ya. Kalau nonton ya, thank you sudah membuat hidup gue berarti. Oh ya teman-teman guys, kenalin ini Kotomi juga seorang katekis gitu kan. Jadi jawablah gitu, dan akhirnya setelah live itu selesai ya, gue teleponan dong sama dia. Dia posisinya di Penang Malaysia. Teleponan sampai jam 2 pagi. Buset. Sampai jam 2 pagi. Mantap. Gue nanya, Jo, itu yang 2 lagi itu siapa gitu kan? Oh, itu satu namanya Adrian Dimas Prasetyo, alias disebutnya Kambing dari Katolik Fitgram. Enggak, memang dia punya nickname-nya Kambing. Jadi buat Embing thank you loh ya. Lalu satunya lagi siapa gitu loh? Itu Kevin dari Katolik Media. Oh, Kevin. Kok kayaknya it rings some bells gitu loh. Sebentar, nomor handphonenya berapa? Disebutin nomor handphonenya. Ternyata Kevin itu adalah admin kursus Katolisitas gue. Oh, dia yang ngurusin lu pertama kali masuk ke kursus itu. Betul. Oke.
akhirnya setiap hari mulai gue ikut live karena seru, kayak menemukan mainan baru gitu, menemukan teman baru gitu ya. Mulai, gue inget banget itu tuh sekitar bulan Juni akhir. Oke. Bulan Juni akhir, Juni pertama atau Juni akhir lah, pokoknya mendekati ke sana. Bulan Juni pertengahan itu, karena gue inget banget itu begitu pasca tuh kayaknya gue udah mau mundur dari kursus, tapi gue masih mau mencoba, masih mau bertahan, kayaknya boleh worth it untuk gue, karena topiknya sayang untuk dilewatkan, tapi materinya berat banget. Sorry itu saya tulisnya tuh gila berbobot sekali, tapi buat teman-teman yang bener-bener ingin memperdalam ajaran iman gereja, gue bukannya mempromosikan, tapi memang itu adalah source yang sangat amat perlu dibaca menurut gue. Dengerin nih, ini katekis yang ngomong bukan gua nih. Dengerin nih. Katolisitas itu referensi, gue angkat jempol buat Bu Ingrid dan Pak Stefanus T, keren banget Pak Sutri ini. But anyway, akhirnya setelah hari gue udah mulai tuh ngikutin mereka live gitu kan, ngikutin live. Dan sebagai simpatisan, gue kerjaannya adalah ngebalasin chat. Jadi kalau ada yang nanya, gue jawabin. Gue nggak ikut live-nya. Gue hanya Rosario, tapi abis Rosario itu kan mereka kompletorium. Mereka kompletorium, brevir. Buset. Abis Rosario brevir, terus ngobrol-ngobrol. Karena kan orang stuck di rumah, di lockdown tanda kutip ya. Jadi nggak punya kegiatan dan orang nggak bisa kemana-mana. Ya udah ngalor ngidul sampai malam, tapi obrolannya seru gitu loh. Gue bantuin aja. Nah, mungkin emang jalan Tuhan kali ya. Ingat tadi cewek yang mundur gara-gara gue mau request, dia kena COVID. Oke. Sekeluarga kena, bokapnya juga akhirnya meninggal. Kekurangan timpang. Ditawarin lah gue. Tommy mau nggak ikutan live? Oh, dengan senang hati. Dengan senang hati. Kapan lagi gue bisa masuk ke akun Instagram dengan sekian nama besar gitu. Gue terhormat sekali masuk gitu kan akhirnya. Jadi akhirnya mulai live, brevir, dan gue dapat kesempatan untuk kayak memberikan sedikit renungan-renungan seperti itu gitu kan. Dapat mainan baru, komunitas baru, banyak adjustment yang harus gue lakukan. Karena apa? Mereka usianya muda semuanya di bawah gue. Jadi somehow gue juga tertrigger untuk pendewasaan diri gue juga, sehingga gue juga akhirnya harus belajar untuk menjadi kakak dan koko bagi mereka. Oke. Gitu loh. Gue yang masih belum terbiasa dengan komunitas yang kayak begini, lumayan shock sih, culture shock banget buat gue gitu kan. Ternyata anak muda tuh beda banget ya, di zaman gue seusia mereka tuh beda banget pola pikirnya. Jadi banyak adjustment tapi happy banget gitu loh. Bertahan terus sampai hari ini, dan gue menjadi bagian dari Katolik Media. Dan yang amazingnya, gara-gara gue kenal mereka nih komunitas ini, gue nggak jadi mundur dari kursus itu. Jadi kayaknya pertemuan gue dengan Kevin, pertemuan gue dengan Mbing, dengan Jojo, dan seluruh gengnya Katolik Media, Katolik Fitgram, itu membuat gue berkenalan dengan semakin banyak orang, termasuk seseorang yang menjadi pendirinya Katolik Media, Katolik Fitgram, Pak Kris, yang ternyata adalah tim Komisi Kepemudaan KWI. Jadi memperlebar jaringan gue, memperlebar perkenalan gue, sampai gue punya kesempatan ketemu dengan Romo Bayu Istimur. Gue bisa kenal dengan siapa lagi ya, dengan Romo-Romo lain, dengan para frater. Dunia gue menjadi sangat berubah pada saat itu. Tadi mau Bayu Istimur deh? Yoi. Gue pikir Bayu Ruseno. Gue pernah bertemu dengan dia. Beneran juga? Wah, luar biasa. Iya. Jadi itu memperlebar ini gue. Sayap kenalan lu gitu ya? Iya gitu loh. Dan di 2021 itu juga, selain gue kursus dan gue bergabung dengan Katolik Media, gue bertemu dengan calon istri gue sekarang. Jadi 2021 itu benar-benar tahun berkah banget buat gue. Gitu. Dan senangnya adalah gue dengan dia akhirnya juga berteman dengan teman-teman Katolik Media, Katolik Fitgram. Tapi emang ya benar ya, namanya cinta lokasi itu lebih kuat daripada cinta jarak jauh ya? Gue nggak cinlok sama Feni, karena Feni itu bukan bagian dari Katolik Fitgram. Bukan. Tapi gara-gara itu, ya kan ibaratnya follower gue nambah gitu. Karena pada saat itu gue pakai akun pribadi gue untuk live, ya kan, untuk live bareng Katolik Media. Jadi follower gue mulai nambah gitu kan. Nah akhirnya bertemulah dengan sebuah akun namanya Single Katolik. Single Katolik, gue tahu banget itu, gue tahu banget. Tawarin lah gue, mau dibikinin profilnya segala macam, dan ternyata Feni juga member di situ, berkenalan lah kami di situ, dan akhirnya ya sampai sekarang. Wah, puji Tuhan. Jadi 2021 itu benar-benar tahun yang unik buat gue, karena
tahun yang overwhelming buat gua karena gila kursus men gitu loh. Kursus, kemudian ketemu dengan komunitas baru, tahun challenging juga buat gua, ketemu jodoh juga, wah everything sih sebenarnya. Gue rasa nggak cuma di kelas Krisma sih, banyak juga gue ngalamin kayak ponakan gue yang apa namanya masih sekolah pun kalau lagi zoom pertemuan gitu ya, zoom meeting, biasa, oke, ada dan tiada, itu challenging nggak sih buat lo? Banget. Banget. Karena lo kayak ngomong sama diri sendiri doang nggak sih? Betul. Jadi itu challenging banget buat gue dan gue memang tipe katekis yang memang berani beda gitu loh. Karena gini, mungkin kenapa gue terpikir dan terdorong menjadi seorang katekis. Jujur, gue nggak pernah terpikir dan bermimpi menjadi seorang katekis. Oke. It's really far from my dream dan keinginan gue. Nggak, artinya gini, ketika gue bertumbuh sebagai remaja, anak remaja atau anak kuliahan gitu ya, gue tidak melihat profil atau katekis itu menjadi inspirasi buat gue. Jadi gue nggak pernah punya impian ke sana. Gue lebih banyak bertumbuh di dunia paduan suara malah, gitu. Tapi entah bagaimana, ketika gue pertama kali balik ke Indonesia habis merantau back for good, gue bilang sama Tuhan, gue nggak mau pelayanan dulu ya. Let me rest, gue mau istirahat dulu. Karena di Malaysia gue juga gila-gilaan pelayanannya. Gak cuma di paroki, tapi di komunitas Katolik Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur. Itu gue aktif banget sampai gue bener-bener dibikinin farewell pas mau pulang. Sampai gue bener-bener terharu banget gitu kan. Tapi entah bagaimana, kayaknya emang kalau lu udah menjadi pelayan Tuhan tuh, lu mau lari kemanapun lu akan ditangkap sama Tuhan balik. Gue setuju sih, Lu akan ditangkap sama Tuhan balik gitu loh. Lu gak akan bisa lari dan menghindar. Gue setuju banget soal ini. Jadi lu mau menghindar bagaimanapun juga, percayalah, lu pasti akan ditangkap balik sama Tuhan. Entah kapan, lu akan dikasih break mungkin. Tapi ya paling cuma beberapa minggu atau beberapa bulan bahkan, lu akan ditarik balik. Betul. Karena hati lu akan meronta. Betul. Hati kita akan meronta. Gue setuju banget di kata-kata tadi. Hati lu akan meronta, melihat kayak, aduh gue kangen kur lagi ya. Tapi menjadi pertanyaan gue adalah, gue sih dulu ngikutin Kata Komen 2015 ya. Dan di kelas gue itu tidak begitu banyak pertanyaan sih. Kelas kita itu kelas yang ya udah manut aja gitu. Gue nggak tahu alasannya sih. Tapi jujur gue memang punya banyak pertanyaan. Tapi gue merasa kayaknya bukan dia deh yang gue tanya, gitu loh. Nah, jadi gue pengen nanyanya adalah, emang pernah dapat murid yang kritis banget kok? Banget. Oh, lu pernah ya berarti? Iya. Karena di angkatan gue gak ada yang kritis gitu. Di tahun pertama gue banget. Oh, pertanyaan sekritis apa yang lu pernah dapat? Dia nanya tentang YHWH. Buset, ini orang udah nanya bahasa Ibrani. Karena dia membaca sejarah. Oh, dia ngerti Dia sejarah. baca. Dia membaca sejarah. Jadi akhirnya gue harus menggali. Jadi gue tahu apa artinya Adonai, YHWH. Gue tahu arti bahasa Hebrunya apa. Dan akhirnya, jadi kalau lu ke rumah gue, itu ada sekitar 130-an buku gue bikin mini perpustakaan. Dari mulai kitab suci, liturgi, karena gue mencintai banget liturgi, kemudian ada tentang ajaran gereja, pengetahuan umum, ada juga tentang doa dan devosi. Itu sampai gue label-labelin, gue nomor-nomorin kayak di perpustakaan. Apakah semua udah dibaca belum? Buku gue juga sampulnya bagus-bagus tuh kok. Iya, dari mulai apa sih buku yang tebal banget tuh sampai gue hunting kemana-mana, gue cari semua. Karena waktu itu gue pikir gue butuh referensi. Tapi dengan akhirnya gue nyemplung di Katolisitas, itu udah kayak rangkuman seluruh buku perpustakaan gue udah ada di situ semua. Jadi gue nggak perlu buka-buka buku lagi, itu udah yang paling lengkap lah itu Katolisitas. Jadi ya gue sekarang menggunakan materi Katolisitas buat ngajar. Oke, yang menjadi pertanyaan gue berikutnya adalah, lu dengan begitu banyak buku, lu masih sempat punya waktu nggak sih buat baca kitab suci gue sampai sekarang? Masih. Lu berarti masih menyempatkan untuk membaca dari A sampai Z gitu ya tiap hari? Ya nyicil lah maksud gue. Kalau ada yang jadi follower Instagram gue hampir setiap hari bikin renungan harian dari bacaan. Oh iya, gue tahu. Jadi membuat gue harus membaca dong. Oh iya, bacaan. Betul. Iya. Yang kedua, ini sekaligus promosi nih. Katolik Media itu
yang bikin gue amazed dengan anak ini adalah seminggu sekali mereka tuh ngumpul Bible study. Oh, Jadi ngebahas bacaan buat hari Minggu. oke. Itu udah dibahas di hari Kamis. Jadi gue ke misa itu udah nggak bingung. Oh, gue udah ngerti. Iya, iya. Eksegese-nya apa, tipologi keperjanjian lamanya apa, itu gue udah bahas Oke. di hari Kamis. Jadi gue semakin mencintai kitab suci, walaupun gue nggak baca ya, tapi lewat gue bikin renungan harian kan gue otomatis harus baca, Iya, benar. ya kan? Dan gue mulai dulu gue nggak pernah yang namanya misa harian. Semenjak gue kenal dengan anak-anak muda ini, gue at least seminggu sekali 2 kali ikut misa harian. Oh, I see. Tapi lu tahu gak sih sekarang tuh ada fenomena di mana kenapa ya homili pastor itu makin lama makin pendek ya? 5 menit, 10 Iya. menit. Lu pernah dapat isunya gak sih? Karena zaman gua 2015, buat gua homili 20 menit itu biasa. Buat gua homili, bahkan ada yang homilinya sampai ngalor ngidul setengah jam, gua biasa. Kok gua merasa kayak baru ngomong, amin, hah, udah. Ini yang membuat gue sedih. Ya. Jujur, ini yang membuat gue sedih. Gue tumbuh sebagai anak, mungkin kalau gue boleh share, gue bukan bertumbuh di keluarga yang Katolik banget. Oke. Sama sekali enggak. Kedua orang tua gue, bokap nyokap gue itu malah convert dari Buddha. Oh, oke. Convert Buddha. Dan apakah gue mendapatkan pengajaran iman Katolik yang, kayaknya yang gimana gitu kan? Kadang-kadang orang suka mikirnya gini, wah ini kayak Kotomi orang tuanya mungkin udah ngajarin. Enggak. Iya. Definitely no. Gue bahkan di SD Protestan waktu itu, Oke. bukan di SD Katolik. Tapi kan akhirnya membuat gue setiap hari buat kitab suci, Benar-benar. bersaat teduh setiap pagi, Iya. Jadi punya kebiasaan baru. punya kebiasaan baru. Jadi gue nggak, sejak ketika gue masuk SMP di sekolah Katolik, gue nggak canggung buka kitab suci karena gue udah terbiasa di SD selama 6 tahun buka. Nah, jadi gue tumbuh nggak di situ. Ya selain anak SD ya cuman ulangan agama ya, ngafalin, lepein, udah nilai bagus. Iya. Ya gue nggak bertumbuh dan berproses. Mungkin pertumbuhan dan proses gue itu gue sendiri juga nggak ngerti ya bisa kayak gimana. Gue tumbuh sebagai anak yang pernah ngalamin misa itu 1,5 jam. Hah? Oh ya, total. Iya. Iya, gue juga 1,5 jam. Iya. Dengan khotbah Romo yang dan gue pernah ngerasain malam Paskah itu ada baptisan. Oh ya, gue juga bisa sampai 2 jam itu kok. Bisa lebih malahan. Iya. Gue pernah ngerasain itu. Gue juga pernah ngerasain. Ya, bisa tengah malam Natal sampai gue begini-begini, gue pernah ngerasain. Dengan berjalan waktu gue melihat, mohon maaf, gue harus mengkritisi umat di kota-kota besar. Sangat mengerti populasi umat semakin bertambah, sehingga ibaratnya needs-nya nggak bisa panjang-panjang karena harus ada misa kedua atau bahkan mungkin misa ketiga. Sangat gue mengerti. Tetapi akan menjadi sangat ironis kalau misalkan lu bertahan 1,5 jam atau 1 jam 20 menit lah 1 minggu sekali, dari 24 jam kali 7 140-an lebih, 160-an lebih jam, lu hanya menyisikan 1,5 jam dan lu masih ngerasa itu terlalu lama. Ya menurut gua harus mempertanyakan, Kita untuk lu itu agama, untuk lu tuh agama tuh apa? Untuk lu tuh Katolik tuh apa? Cuman sekedar label di KTP? Yang penting lu nggak ateis dan agnostik atau apa? Karena gue bisa membuktikan sendiri, bro. Gue bukan tumbuh di keluarga yang menciptakan kultur Katolik, enggak. Nyokap gue nggak pernah ngajarin tentang kitab suci, enggak. Iya. Kami bertiga dulu putra altar, gue yang paling cuma sebentar karena gue takut dengan romonya galak. Dan gue nggak mau ya. Kemudian kakak gue yang di tengah, anak nomor 2, udah bener-bener nggak pernah ke gereja. Oke. Ya, yang nomor 1 sempat pelayanan tapi juga ya on and off. Nah sekarang kalau misalkan berkaca dari pengalaman gue juga bukan diajarin untuk ke gereja tiap minggu. Iya. Tapi memang nyokap disiplin ke gereja tiap minggu gitu kan. Tapi menurut gue kesadaran diri sendiri gitu loh. Jadi buat gue makin sadar,
Iman tuh bukan cuma sekedar label yang harus gue pegang, tapi gue harus berproses. Gue harus bertumbuh. Ketika segala macam masalah hidup gue udah mulai datang dan udah mulai menyerang hidup gue mulai makin sadar kalau bukan gue nengok ke atas, kemana lagi. Itu titik balik gue. Jadi mungkin kadang-kadang gini ya, ini mungkin sharing buat kita semua yang mendengarkan konten ini gitu ya. Mungkin saat ini kita pada bilang gini, oh, kok Tommy hidup gue baik-baik aja kok, gue gak ada masalah apa-apa. Ke gereja hidup gue baik-baik aja dan gak ada perubahan. But you never know what will happen 5 years later. Lu gak pernah tahu 5 tahun lagi lu gimana. Lu gak pernah tahu 15 tahun lagi lu gimana. Apakah lu menunggu badai itu datang untuk membangun si benteng ini? Lu gak ada waktu. Karena ketika badai itu datang, anginnya kencang, mau batu bata berapa yang lu susun, hancur duluan. Karena akarnya nggak kuat. Karena akarnya nggak kuat. Ditambah, lu membangun lu membangun rumah di tengah badai, ya hancur lah. Tapi gue pernah dapat ini kok, pandangan ya dari salah satu orang yang dulu pernah gue kenal, bahwa dia bilang, yang penting udah komuni katanya. Yang penting udah terima tubuh Kristus, ya udah. Salah. Walaupun telat datang juga nggak apa-apa. Nah, menurut lo tuh harusnya gimana sih kok sebenarnya? Dan kelayakan seperti apa yang membuat kita, oh ya, lu sah terima tubuh Kristus saat ini gitu. Oke. Tubuh Kristus itu makanan. Oke. Kalau orang anggap bahwa yang penting gue komuni, itu justru masalah. Karena kita sebetulnya nggak wajib untuk terima komuni. Oh, nih mind blowing nih. Nih yakin nih kok nih. Betul. Oh. Yang wajib adalah lu merayakan perayaan Ekaristi. Oke. Tapi kalau lu lagi dalam keadaan tidak berahmat, lu abis ngomelin orang, hati lu nggak damai, lu masih mau terima komuni? Rasanya nggak pantas nggak sih gue? Exactly. Kita kan datang kayaknya mau dilayakan. Lalu lu datang ketika khotbah. Pertanyaan gua, simple sih, nohok tapi Tuhan yang menciptakan elu, Tuhan yang memberikan semua rezeki dan kehidupan ke elu perlakukan seperti ini. Seriously? Oh, tajam nih kok, tapi benar. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, bahkan melindungi elu sampai detik ini lu gak kenapa-napa, dan lu berani ngeklaim hidup gua baik-baik aja. Apakah lu baik-baik saja karena usaha lu sendiri? No. No. We have to agree, kita harus setuju ada satu power di luar power manusia yang lebih dahsyat, yang bisa melakukan apapun kepada kita untuk apapun. We have to agree on that. Yaitu adalah Allah sendiri. Oke. Lu nggak bisa mengontrol kehidupan lu. Apakah lu bisa memprediksi bahwa 5 menit kemudian tidak terjadi apa-apa dengan lu? No. Tapi kan kalau orang bisa bilang bahwa ya kepentingan orang kan beda-beda, lu nggak bisa samain dong. Gua telat karena nggak sengaja lah atau apalah. Gereja di Jakarta, terutama Jakarta Barat ya, itu banyak. Gua setuju sih. 5:30, jam 7. Lu bisa mensiasatinya kok. Lu ketinggalan di sini, next misahnya ada, atau lu ke stasi, atau lu yang terdekat di mana lu kejar. Iya. Selama lu ada niat dan lu punya pola pikir bahwa gua harus memperlakukan Tuhan dengan baik, karena dia udah terlalu baik buat gua. Kalau lu memperlakukan orang yang baik sama lu, tapi lu jahatin, gimana? Oke. Ya kan? Atau lu merasa bahwa Tuhan itu nggak baik sama lu? Kalau gitu masuk gereja aja. Exactly, jangan beragama. Ya kan? Tapi Tuhan ngasih masalah ke hidup gua. Siapa sih hidup yang nggak punya masalah? Yesus saja punya masalah selama hidupnya. Bahkan orang yang nggak kenal Tuhan Yesus pun bisa punya masalah. Exactly, siapa sih orang yang di dunia ini nggak ada masalah satupun? Hanya karena kita tahu Tuhan Yesus baik, ekspektasi kita tinggi, maka kita menyalahkan atas ekspektasi kita. Exactly. Pohon mana yang ranting nggak pernah patah? Iya. Jadi mungkin satu inspirasi yang bisa gue share di konten ini adalah perlakukanlah Tuhan dengan baik karena Tuhan udah baik sama kita. Oke.
Kita ada di dunia ini, kita bisa sampai di titik ini, sukses dalam karir, sukses dalam rumah tangga, punya segala-galanya, itu bukan karena 100% usaha kita. No. Tapi kan ada unsur kebaikan dan kemurahan Tuhan di situ. Nah, gue pengen lebar lagi nih tadi tentang lu tidak wajib menerima tubuh Kristus. Itu kalau dilebarin penjelasannya apa sih kok biar Oke. nggak salah paham tuh orang. Good. Lu dalam keadaan berdosa berat Oke. dan belum ngaku dosa. Oke. Lu habis marah sama orang, habis berantem, hati lu nggak damai. Tapi kan ada orang bilang itu kan dosa kecil kok, masa gara-gara itu gue nggak boleh, kan nggak ada absolusi umum. Listen to your heart, bro. Oh, jangan pembenaran ya gue ya. Jangan pembenaran. Oh, yang penting kan gue ke gereja. Hey, perayaan Ekaristi itu bukan kayak titip kuliah bagi yang sering kuliah titip absen. yes. Tuhan, gue udah datang ya, gue udah absen ya. Tuhan nggak butuh absen lu. Iya. Tapi niatan hati. Ikut merayakannya. Iya. Gue nggak pernah ngerasa bosan dengan misa. Gue nggak pernah merasa bosan. Gue juga sih, gue nggak pernah ngerasa bosan, terutama waktu gue nggak sengaja punya pengalaman di Rawaseneng, pertapaan sana. Sehari itu ibadah bisa sampai 8 kali loh. Kalau lu punya kerinduan lu nggak bakal bosan. Ibarat bacaan, Iya. laudes, Iya. ora media, vesper, kompletorium. Iya gitu. Gue nggak ngerti sih bahasanya, tapi Lu jam bangun jam 4 pagi, jam 3 pagi Setengah subuh, 4, iya. setengah 4. itu dari setengah 4, jam 5 nyambung jam. Kapan sih lu bro bisa merasakan keheningan di tengah hiruk pikuk Jakarta yang hektik begini? Gitu gue seru banget. Gue setuju banget loh soal itu loh. Kita tuh tiap hari kepala sama hati tuh berisik banget loh. Bener. Begitu di sana tuh kayaknya kok tenang ya. Tapi bener, gue setuju dengan itu. Karena apa? Perhatiin deh, Yesus itu selalu melipir dan selalu menepi. iya. Setelah dia berkarya, dia habis nyembuhin orang, dia habis apa? Dia selalu ke bukit untuk berdoa. Iya. Sebelum dia pilih para rasul, dia ngapain semalaman? Dia berdoa di bukit. Iya. Kita butuh momen berdoa. Kita butuh momen sendiri. Kita butuh momen saat teduh itu. Berdua sama Tuhan. Kenapa sih Kotomi lu selalu kayaknya mengharapkan orang itu bertumbuh dan kayaknya harus ibaratnya memperlakukan iman tuh nggak cuma sekedar cuma label. Ketika kita bayi, kita makan porsi bayi. Ketika SD kalau dikasih makan porsi bayi lucu nggak? Ya lucu sih. Udah gede umur 15-20 tahun masih makanan bayi lucu nggak? Iya, anak gua aja nggak mau dikasih. Berarti ibarat kata semakin bertambahnya usia asupan makanan lu harus bertambah dong. Betul. Iya, bobot makanan lu harus makin bergizi dong. Betul. Sama kehidupan iman lu nggak bisa hanya makanan bayi saja. Ketika lu masih SD masih kecil iya, yang penting gua ke gereja cukup. Tapi ketika lu udah dewasa, cobaan lu makin tinggi, tantangan hidup lu makin berat. Makan nutrisinya juga penting. Exactly. Nggak mungkin atlet cuma makan nasi sama tempe doang. Exactly. Lu nggak cuma makan nasi doang, lu pasti ada lauk-lauk yang lain kan. Iya, buat anak kecil bisa cuma bubur doang. Iya. Ya kan? Nah, asupan yang lainnya apa? Selain Ekaristi, lu harus berdoa, devosi, baca kitab suci. Nah, lu nyinggung devosi nih, gua jadi pengen nanya, emang sepenting itu devosi bagi hidup kita? Devosi itu nggak wajib sih sebenarnya. Oh, iya. Tapi kan devosi itu apa? Pembaktian diri, pemberian diri. Namanya kan devoted kan. Iya. Ya kan? Nah, kalau lu membaktikan diri, berarti lu harus orang novena nih. Nah, ini juga mudah-mudahan gue tidak salah dalam memberikan analogi yang gue lihat observasi. Dalam novena tuh kita boleh minta. Memang novena itu ditujukan untuk menyampaikan satu wujud pribadi. Iya. Tapi tolong jangan jadikan novena itu seperti kayak ini loh. Lu pernah ngeliat pengemis nggak sih di pinggir jalan di lampu merah? Pernah. Oke, saat mobil pertama minta nggak dikasih, Iya. dia ke mobil kedua, Iya. mobil ketiga sampai ke mobil yang keberapa dia mintain terus kan? Iya, setuju. Mobil itu kayak novena, si pengemis itu kita. Lu ke novena yang pertama nggak dikabulin, ke novena yang berikutnya. Oh, No, konsepnya bukan itu. konsepnya adalah penyerahan. Lu novena hati kudus Yesus, lu harus ibaratnya itu hati kudus Yesus itu mengilhami kehidupan lu. Dan kita hidupi hati kudus Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Exactly. Oh. Jadi bukan tempat buat minta-minta doang. Iya tuh, gue sering banget tuh denger orang, kok kalau lagi kesulitan ini, coba ya doa ini. Nggak salah. Karena ada beberapa novena yang memang untuk misalnya kayak Yudas Tadeus yang mau punya anak nggak susah Santa Ana, Ya, misalkan Antonius barang Padua. hilang Antonius Padua Ya. gitu kan, atau novena 3 Salah Maria yang paling umum gitu kan. Tapi jangan punya mindset bahwa kalau gue mau terkabul gue harus novena.
ibaratnya kayak malah beli doa ya sih, kayak transaksi nggak sih? Dan akhirnya ketika lu nggak dikabulin, Doanya nggak manjur. nah ganti novena yang lain deh gitu kan. Salah. Ya kan? Jadi mindsetnya harus dirubah bahwa lu juga harus memahami, oh novena 3 Salam Maria, Bunda Maria itu kayak gimana? Iya. Hati Kudus Yesus, Sacred Heart of Jesus itu kayak gimana konsepnya dalam ajaran kerahiman ilahi jam 3 koronka. Lu sudah paham belum koronka itu apa dan kerahiman ilahi? Apakah lu perlu membaca tentang Santa Faustina? Bagaimana dia punya devosi yang you have to itu harus mengilhami kehidupan kita. Which is makanya itu berat banget untuk lu bertumbuh dalam iman. Lu benar-benar harus spend time, spend energy, dan kadang-kadang kalau dalam bahasa latihan rohani pemula Ignatian tuh ada istilah konsolasi dan disolasi. Oh iya, konsolasi itu Ya, lu akan mengalami kekeringan. Kenapa? Kejenuhan. Pasti teman-teman di sini pernah ngerasain peristiwa ketiga, keempat Rosario ketiduran. Gua awal belajar Rosario ketiga gua begini. Bener nggak? Pasti banyak yang sering ketiduran kan? Kenapa? Karena terkadang kita menggunakan waktu di ujung sebelum tidur. Oh iya. Badan udah capek. Dan tahu nggak sebenarnya banyak orang yang nggak tahu Rosario itu bisa dicicil. Emang boleh kok? Pagi sebelum berangkat 2 peristiwa. Oke. Nanti di tengah jalan pas lagi lo mau Angelus jam 12 1 peristiwa. Sebelum tidur 4 dan 5. Boleh. Dalam satu hari itu lu bisa melakukan satu rangkaian 50 Rosario itu. Sebenarnya gue udah mulai paham sih. Gue dulu nggak paham karena kan banyak ilmu-ilmu yang bertebaran kayak ini nggak boleh tuh nggak boleh. Tapi semakin kesini gue belajar dengan literasi yang cukup luas, gue akhirnya jadi mengerti bahwa dalam kekristenan itu bukan boleh dan tidak boleh, tapi apa yang membangun dan tidak membangun. Iya. Daripada lu cuma Apa yang pantas dan tidak pantas. daripada lu cuma 2 terus ketiduran terus lu merasa menghakimi diri, kan buahnya jadi jelek. Betul. Mendingan oh ya gue 1 udah. Dan akhirnya apa? Udahlah malas gue doa Rosario, sering ketiduran. Iya. Nah, kan kan doanya berarti- bosenin. Nah, karena memang itu diulang terus menerus wajar. Iya. Wajar. Nggak semua orang memang punya hati yang bisa bertahan 30 menit doa yang sama. Tapi justru gue lupa nama santonya siapa atau santanya siapa, justru kita bilang you are on the right track ketika lu merasakan kebosanan dalam doa Rosario. Oh. Kenapa? Karena sangat wajar. Lu ulang 50 kali ya bosen. Ini lu nyindir Rosario nih, gue jadi pengen nanya nih. Kebetulan lu katekis dan kebetulan semua lah. Gue jadi pengen nanya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, jangan berdoa bertele-tele. Dan kalau kita merujuk kepada Perjanjian Lama, itu kan seperti Nabi Elia yang sedang menantang beberapa tukang jampi kan waktu itu. Suruh manggil hujan gitu atau manggil apa gitu. Terus akhirnya kan coba panggil lebih keras, barangkali didengar gitu kan. Dan akhirnya itu maksudnya ya itu kan doa yang diulang-ulang dengan maksud supaya kalau semakin banyak dikabulkan. Apa bedanya dengan Rosario? Karena doa Rosario adalah doa yang sama. Salam Maria kita ulang 50 kali, Bapa kami 5 kali, dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak menjadi salah satu doa yang diulang-ulang? Oke. Good question sih. Rosario itu devosi. Oke. Devosi kepada Bunda Maria. Oke. Dan ini banyak yang orang nggak tahu. Dalam 5 peristiwa itu, setiap peristiwa baik itu duka, gembira, mulia, dan terang, kita merenungkan setiap peristiwa itu. Jadi lu bukan cuma Salam Maria kayak ngulang, kayak copy paste, kayak ngulang-ngulang jampe-jampe, bukan. Apalagi kayak gini-gini. Lu harus merenungkan setiap peristiwa itu. Misalnya kayak peristiwa terang gitu ya. Yesus menyatakan dirinya menyatakan dirinya pada perkawinan di Kana. Oh ya. Nah, taktik yang bisa gua share adalah coba lu bayangkan dan visualisasikan itu dalam imajinasi lu. Ketika lu berada di dalam di pesta Kana itu dan lu di situ. Lu merenungkan kalimat-kalimatnya itu. Anggurnya habis. Atau ketika wafat disalib deh. Atau yang paling gampang kita visualisasikan adalah peristiwa sedih. Lu bayangin ketika lu bisa memuncul kembali mungkin gambaran Passion of the Christ itu. Ketika Yesus dipukul, dicambuk segala macam. Visualisasiin aja. Kayak lu benar-benar bisa merasakan penderitaan tersebut. Karena kita tujuannya adalah bukan untuk hanya sekedar berdoa Rosario dan 50 kali salam, tapi merenungkan setiap peristiwa itu 55. Kalau beneran direnungkan, maka kita sangat mengetahui apa yang Bunda Maria rasakan pada saat itu. Exactly.
Oh, itu tujuannya. Iya, bukan cuma sekedar 50 salam Maria. Kalau begitu bisa aja gue sambil masak salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Enggak. Berarti kita harus ada esensi merenungkan peristiwa-peristiwa tersebut. Oh. Tapi gua sangat yakin ini nggak bisa disempurnakan dalam satu kali doa kan kok. Kan banyak orang kalau lagi doa pikirannya malah pikiran terbang gitu. Exactly. Maka siasatilah dengan cara yang tepat. Artinya lu bener-bener hening dulu, jangan baru gerasa gerusuk, doa salam Maria. Ya lu pasti napas lu belum tenang, masih kepikiran ke sana. Cari waktu yang pas. Doa itu adalah doa devosi, momen ketika lu bisa sama Tuhan. Itu memang lu harus mengosongkan diri. Taktik gue begini. Ketika gue lagi bener-bener pengen berkomunikasi sama Tuhan, gue hanya nyalain lilin. Gue bukan orang karismatik, tapi gue suka lagu-lagunya. Okay. Jadi kadang-kadang gue suka setel. Oke. Untuk menenangkan diri dulu, kayak atur nafas, Membangun vibe doanya, dan gue cuma ngobrol sama Tuhan. Gue membayangkan gue lagi ada di taman, di bangku panjang di sebuah taman, gue cuma berdua sama Yesus. Oke. Dan gue ngobrol, Tuhan aku capek. Aku capek menghadapi semua ini, curhat aja. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata puitis. Doa itu bukan pelajaran bahasa yang pelajaran mengarang indah, bukan. Dia butuh ketulusan hati dan kerendahan hati lu ketika lu mau berdoa. Dan ingat, penyerahan diri, bukan kata-kata puitis. Oh jadi kok kalau gitu gue nggak perlu dong kata-kata yang nggak, it's okay, mengalir aja. Bahkan dalam keheningan pun kita berdoa. Betul. Gak perlu kalimat. Karena kayak laki bini aja duduk berdua nonton doang aja itu kan udah kebersamaan sebenarnya. Bener. Iya. Kadang-kadang lu kok sama pasangan kan cuman kayak kode body language aja kan. Iya benar. Udah ngerti kan? Iya. Allah mengerti kok. Allah mengerti apa yang terjadi. Karena apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Oh jadi kotomi yang namanya penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi. Exactly. Oke. Karena kalau hidup lu terlalu lurus, terlalu enak, you will never struggle and you will never learn something. Iya, gua setuju banget. Nggak ada hidup yang nggak struggling. Jadi jangan, ini gue bisa membantah, akhirnya ikut Tuhan itu memang seperti apa yang dia bilang, merendahkan diri, mengosongkan diri, memikul salib dan mengikuti dia, menyangkal diri. Iya. Jangan enak-enaknya doang. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang pengen hidupnya enak, yang pengen hidupnya berkelimangan harta, berkelimangan segala sesuatunya, itu hanyalah sebuah dongeng yang sebenarnya tidak akan terjadi dalam hidup kalian. Gua ada analogi bagus soal ini sih kok. Salah satu brand asuransi terkenal di Indonesia, itu sebenarnya menurut gua produknya cukup bagus. Tapi sayang zaman dulu agent sekedar agent, mereka yang penting jualan, dan akhirnya nama itu menjadi jelek. Kristus ketika datang ke dalam dunia, dia membawa pengajaran yang sangat bagus sebenarnya, yaitu ajaran kasih, bagaimana cara mengikuti dia. Cuman pendahulu kita mengajarkan kekristenan tentang kesuksesan yang dikaitkan. Lu ikut Tuhan lah, lu kalau ikut Tuhan lu lihat deh, pasti hidup lu diberkati, pasti nanti lu kaya, pasti nanti lu gini-gini. Akhirnya kita kecewa sama kekristenan kan, ketika kita nggak kaya, ketika kita kalah sama keadaan. Dan akhirnya kan yang harus bertanggung jawab generasi yang baru. Yesus tidak pernah menjanjikan kekayaan kok. Yes. Sejak kapan Yesus bilang ikutilah aku? Kau akan kaya. Kau akan kaya, kerjaan kamu beres, kamu akan dilindungi, nggak ada yang berani nyentuh gue. No. Bahkan kebalikannya. Kalau Engkau akan dibenci. Engkau akan dimusuhi oleh orang-orang. Iya. Dan inilah yang nggak banyak orang tahu sebenarnya kok. Terus ngapain Yesus mesti harus memberikan teladan mati di kayu salib dan menderita, kalau dia nggak ngarepin kita juga untuk ikut menderita bersama dengan Yesus? Setuju. Kalau Yesus mau ngajarin ikut dia enak, nggak bakal ada tuh penyalipan. Iya. Ya. Dia tinggal turunin malaikat, ada penghalang hajar, ada penghalang hajar. selesai. Iya, kurang duit. Iya. Jadi ya. Oke. Thank you Kotom buat sore hari ini, perbincangannya sangat luar biasa banget. Gua
appreciate banget. Semoga menginspirasi banyak anak muda karena memang gue sangat concern kenapa gue mau jadi katekis karena gue ngajar di kelas anak muda. Iya. Ya anak muda banyak yang cukup memprihatinkan. Ya semoga gue bisa memberikan ini semua buat anak-anak muda. Semakin banyak yang mulai sadar bahwa ke gereja itu nggak cuman ya pasti gue datang, titip absen, gue terima komuni, udah selesai. Bahkan terima komuni boleh pulang. Iya. Supaya nggak kena macet katanya kok. Supaya keluar mobilnya lebih cepat. Alasannya sangat tidak bisa diterima. Sangat tidak bisa diterima. itu intermezzo ya kok ya. Oke kalau gitu. Thank you Tongnya. Thank you banget. Kita closing. Oke. Teman-teman, thank you buat hari ini. Konklusinya nanti gua akan bikin lagi sendiri segala macam, tapi kalian bisa nilai semua pembicaraan kita. Ambil yang baik, ambil yang buang yang buruk karena tidak selamanya kami benar, tapi semoga dengan menonton ini kalian selalu dapat insight yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Kalau kalian tinggal komen aja kita mau bahas apa lagi, mau undang siapa lagi. Nanti gua akan coba undang dan jangan lupa stay tune. Bye bye, God bless. God bless.